Hai, selamat pagi. Nah, kemarin sudah bahas tentang online dan offline, part 1. Sekarang part 2. Kurang lebih ini lebih banyak membahas case-case atau contoh-contoh bagaimana uh, integrasi itu terjadi gitu ya, antar channel komunikasi pemasaran. Oke, kita mulai dari yang pertama gitu ya. Nah, ini salah satu campaign integrated marketing communication gitu. Kasusnya adalah uh, Samsung Galaxy. Ini masih Note 2 ya, sekarang udah Galaxy Note 10 ya. 10 apa 20? Oh itu S20, kalau Note masih 10. Ini masih yang kedua gitu ya. Nah dulu ya kalau kita tahu kan bahwa Galaxy Note itu pasti ada stylusnya gitu kan. Nah idenya ini sama si Leo Burnett. Nah ini eksekusi ide ini adalah Leo Burnett dari Malaysia. Ya basically campaign ini terjadi di Malaysia gitu ya. Disebutnya a crowdsource microsite and hit music video. Kenapa begitu nanti saya ceritakan. Oke. Jadi briefnya adalah si campaign ini diminta untuk show off creative capability gitu ya, dari Samsung Galaxy Note dan menggunakan fitur stylus. Jadi gimana caranya dengan ide ini orang tahu bahwa stylusnya ini powerful gitu ya. Nah akhirnya idenya mereka adalah mereka minta nih orang-orang Malaysia berpartisipasi dan bikin doodle, apa yang mereka bayangkan uh, Malaysia, di bayangan mereka Malaysia sebagai sebuah wonderland. What makes Malaysia a wonderland? Dunia wonderland tuh ya, dunianya Alice Wonderland gitu kali ya. Nah, kira-kira yang membuat Malaysia Wonderland itu apa gitu kan. Nah, jadi mereka mempromosikan activity ini melalui travelog yang ditayangin di TV dan YouTube, kemudian dari print ad, nah, kemudian dari situ diarahkan agar orang-orang itu datang ke website. Di website kepain? Ya mereka submit tuh hasil doodle gambarnya mereka menggunakan si doodle-nya, si stylusnya Galaxy itu, dan akhirnya nantinya gambar-gambar yang bagus itu akan dikurasi, dimasukkan ke dalam video klipnya si Yuna. Nah, Yuna ini detektif cewek yang tadi. Kalau teman-teman tahu, Yuna itu adalah salah seorang penyanyi dari Malaysia, ya cukup terkenal gitu ya. Sempat berkolaborasi juga dengan Usher. Nah, terus jadi gambar-gambar dari masyarakat, makanya disebut crowdsource ya, crowdsource, jadi mengambil ide kreatif dari orang-orang, dari masyarakat, yang bagus dimasukkan dalam video klip itu akan dipromosikan sebagai media promosi juga, gitu ya. Nah, sehingga ini akan adanya lagu baru dari Yuna, ada video klip baru, gitu kan, tapi juga bisa meningkatkan kebanggaan diri pada tanah air Malaysia, gitu. Tapi partisipatif gitu ya, orang jadi bisa terlibat dalam pembuatan video klip, kemudian menunjukkan kreativitasnya, sekaligus mempromosikan si Galaxy Note 2. Ya ini kurang lebih sama ya. Nah teman-teman nanti bisa nonton videonya. Kurang lebih seperti ini. Malaysians have always had greater appreciation for cultures other than their own. A country that's always. Ya, jadi di situ kelihatan bahwa anak mudanya Malaysia nih seperti ini, dan ditunjukkan bahwa anak muda Malaysia nih kreatif gitu, dan akhirnya Samsung memfasilitasi ini dengan Galaxy 2. Nah, pertanyaannya what makes Malaysia Wonderland? Nah, mereka doodle, mereka gambar, nanti mereka submit gambarnya itu ke dalam microsite, ya, akhirnya disubmit dijadikan sebuah video klip. Nah, si Yuna juga mempromosikan activity ini melalui blognya dia,
ya, dari sosial medianya dia, sehingga orang juga bisa terekspos gitu. Jadi mempromosikan ke activity ini dari TV, dari YouTube, dari sosial medianya si artis gitu kan, sehingga terintegrasi ke microsite nantinya promosi musik, ya nantinya ada konser musik promosiin lagu itu, ada video klip juga, komplit gitu ya, jadi terintegrasi gitu. Nah, jadi selama pelaksanaan itu website itu dapat pengunjung sebanyak 265.000 lebih. Kemudian earn media. Nah, earn media ini adalah publikasi yang didapat gitu ya. Jadi kalau advertising itu kita media berbayar gitu untuk beriklan, sementara activity ini justru mendapatkan liputan dari media-media dan juga sharing dari sosial media para peserta mungkin gitu ya, sehingga disebutnya earn media, itu publikasi yang mereka dapatkan. Microsite view-nya 2 kali yang jadi visitor, berarti orang-orang ini setidaknya 2 kali lah mengunjungi si microsite. Kemudian orang yang berpartisipasi 5.000 lebih, banyak ya 5.000 orang, ngirimin gambar lumayan bikin pusing gitu kan, milihnya nanti. Kemudian untuk channel YouTube-nya sebesar 466 hit gitu ya. Sebenarnya jumlahnya enggak, ya masih kalah lah sama Blackpink gitu ya, 24 jam 1 billion. But that's a global phenomenon, different dengan ini. Case 2. Ya, sorry. Jadi yang case yang pertama tadi ya, itu salah satu bentuk integrasi gitu ya antara channel konvensional yang offline juga dengan media sosial gitu ya, online. Nah, jadi bisa kebayang teman-teman mulai dari ada seorang audiens, mereka dapat info atau terekspos dengan activity-nya dari mana? Dari TVC, dari YouTube, dari Yuna punya sosial media. Akhirnya mereka berpartisipasi di situ, mereka submit gambarnya ke YouTube, dipilih, dijadikan video klip. Jadi ada journey-nya gitu dari seorang audiens. Dan ini mesti dirancang gitu kan. Jadi a whole complete experience buat si konsumen. Nah, berbeda dengan case 2 nih. Kalau case 2 ini jadi menambahkan fitur digital pada sebuah produk untuk memberikan pengalaman lebih. Ya, pasti Häagen-Dazs. Tahu lah teman-teman ya, Häagen-Dazs siapa sih nggak suka es krim gitu. Nah, si Häagen-Dazs ini bikin namanya Concerto Timer. Jadi basically di dalam kemasannya itu ada sebuah pattern gitu ya. Patternnya tuh bentuknya logonya Häagen-Dazs. Itu bisa di-scan dengan aplikasinya Häagen-Dazs. Kemudian ketika di-scan itu muncul sebuah konser klasik. Nah, konser berlangsung 2 menit, dan ketika konser itu habis, maka si es krim ini sudah mencapai tekstur yang paling enak untuk dimakan. Gitu. Jadi kalau makan es krim itu sebenarnya yang paling enak jangan pas beku-beku begitu ya. Jadi mesti ditunggu beberapa menit. Nah, menitnya inilah disebut timer. Timernya pakai sebuah concerto. Nah, ide ini dibuat oleh Goody Silverstein and Partners Agency juga ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat videonya. Jadi bagaimana sih si konser itu terjadi gitu di dalam nah ini integrasi antara offline dengan online. Nah, ini yang disebut tadi dengan augmented reality. Jadi ada valuable experience buat si konsumen. Agak lama, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Ya. Nah, ini resultnya gitu ya. 4.000 unique visitor, kemudian 60 flavor. Banyak juga. Dan 60% of user return. Jadi setelah orang nggak pakai sekali, kemudian besok-besoknya pakai lagi gitu ya, karena ternyata device ini sangat berguna. So that's
salah satu bentuk interaktif juga menambahkan experience buat consumer yang menarik gitu ya. Nah, case ketiga ini sebuah stand ya, sebuah PR stand lah yang meng-create word mouth untuk majalah Cosmo for Men. Ini majalahnya bukan actually majalah kayaknya, tapi dia adalah sebuah website. Idenya apa coba? Nah, idenya itu adalah si Cosmo for Men. Jadi si media ini sebenarnya ide mengapa si Cosmo Men ini ada adalah ini something's going on. Jadi idenya adalah si Cosmo Men ini adalah media buat para lelaki gitu ya. Buat para lelaki agar mereka bisa mendapatkan informasi tentang apa yang ada di dunia perempuan. Jadi bicarain perempuan tapi untuk laki-laki, gitu, Cosmo for Men. Nah, jadi cewek dipasangin iPad kayak begini nih, gitu. Terus dia nongkrong aja gitu di tempat ramai, di taman, gitu kan. Ya otomatis orang pasti ngeliat ya, orang ngapain sih, malah pakai iPad gitu. Kemudian nanti pada satu titik, cowok-cowok ini akan ngeliat gitu, pasti akan menyentuh palanya gitu. Nah, ketika menyentuh palanya, muncullah si website Cosmo Men gitu. Tapi ini jadi create attention, orang jadi ngomongin, orang jadi ngeliatin, orang jadi kayak begini gitu ya. Nah, ini video yang kedua ini adalah bagaimana mereka membuat si iPad girl ini. Nah, kemudian case 4. Nah, ini linking print media dengan digital media. Nah, mungkin teman-teman familiar dengan IKEA. IKEA punya katalog, nah itu ada konektivitas di situ. Mungkin teman-teman udah pernah yang lihat, tapi itu salah satu contoh ya, bagaimana sesuatu yang ada di dunia offline bisa kita tarik ke online. Dan di media online kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi, lebih banyak lagi experience di situ. Jadi possibility-nya bisa banyak gitu ya. Kemudian yang kelima tadi Tesco ya, basically ya, minggu lalu pernah saya ngecek juga soal Tesco. Nah, ini menariknya adalah orang kan kalau belanja itu ya pasti ngantri, kemudian orang kantor pasti pulang nggak sempat belanja. Nah, ini si Tesco di South Korea gitu. Jadi orang-orang sibuk ketika ada di komuter line gitu, naik subway, orang bisa langsung berbelanja di situ. Bagaimana caranya gitu kan? Caranya mereka naruh barcode barang-barang, bisa scan di situ, nanti barang tinggal diantar pas nyampe rumah. Bagus kan idenya ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan online dan offline, integrasi gitu. Tapi ingat, di pertemuan sebelumnya bahwa saya bilang, ada consideration-nya bahwa kita harus memahami perilaku konsumennya, media apa yang mereka konsumsi, terus kalau kita mau promo di weekend mereka ngapain, mereka nongkrong di mana. Jadi ketika kita memilih channel, memilih tempat-tempat untuk itu kita bisa tepat sasaran. Ya, saya contohnya begini di video ini. Oke. Bisa nonton lagi. Itu dari saya sampaikan lagi.